Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, biarlah kita tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai saat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 3, Hormat bagi Allah Bapa. Bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kasih setiamu Tuhan masih memberkati kami hingga pagi hari ini. Bapa, saat ini kami akan beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Biarlah Tuhan berkenan buat ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mempersatukan hati kita untuk berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan masih memberkati kami sampai dengan hari ini. Bapa, kami akan menyampaikan doa syafaat kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya doa syafaat kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GMI Gloria Karawang. Biarlah Tuhan senantiasa tetap menjaga dan melawat kami, serta memberikan kami kesehatan. Sembuhkanlah dan pulihkanlah segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk wabah virus corona yang sedang marak di Indonesia ini, yang kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami perlindungan-Mu, serta jauhkan kami dari virus corona. Dan sembuhkanlah bagi kami yang terkena wabah virus corona. Tuhan, kami percaya segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua mendatangkan kebaikan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dasar firman Tuhan untuk persembahan hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi nyanyian rohani Metodis nomor 164, Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta AB Simamora. Kepada Pak Pendeta AB Simamora dipersilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakan hanya ayat 24 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Matius 16 ayat 21 sampai 28, temanya adalah iman dinyatakan pada saat pandemi COVID-19. Bapak Ibu, dari berita televisi kita mengetahui sampai saat ini pertambahan yang terpapar COVID itu terus semakin banyak. Capaiannya sekarang sampai 214.000 orang. Hal ini berdampak kepada ekonomi, demikian juga keamanan, bahkan juga berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan juga ibadah orang-orang percaya. Melalui firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana iman itu dinyatakan pada situasi yang sulit seperti ini. Dari ayat 24 ini kita belajar tentang penderitaan. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus karena untuk menyelamatkan manusia dari murka Allah karena dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus ada 4 kali memberitahukan kepada murid-muridnya bagaimana ia harus menderita. Bagaimana tanggapan murid-murid Yesus terhadap penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya salib itu? Salah satu murid yang bernama Simon Petrus, dia tidak menerima hal itu. Bahkan dia dengan tegas seperti menarik Yesus karena dia berpikiran bahwa Mesias tidak mungkin menderita. Mesias yang diharapkan oleh Simon Petrus adalah Mesias dari segi politis. Sementara Mesias yang dikerjakan di dalam dan melalui pelayanan Yesus Kristus adalah Mesias secara rohani. Yesus menyelamatkan manusia bukan secara politis, tapi mau menyelamatkan manusia secara rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai orang percaya bersikap menghadapi situasi yang tidak baik ini. Bagaimana iman kita meresponi situasi seperti ini. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Apa dasar iman kita? Dasar iman kita adalah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita beriman kepada Yesus Kristus, itulah dasar iman kita. Kemudian bukti dari iman kita apa? Bukti dari iman kita itu adalah intinya kasih. Yesus dalam ajarannya di dalam Matius 22 ayat 21 sampai 30 mengatakan bagaimana inti daripada iman itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Bagaimana dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Kita melihat bagaimana orang Kristen
sebagian mungkin imannya merasa terpukul. Kenapa dia terpukul imannya? Dia merasa imannya jadi goyah. Sebab mungkin perekonomiannya itu anjlok. Mungkin pendapatannya berkurang. Mungkin dia di PHK. Mungkin juga dia mengalami sakit penyakit yang namanya kena COVID. Semua hal yang terjadi itu bisa mempengaruhi kehidupan imannya. Dia bisa bertanya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus, tapi mengapa aku mengalami seperti ini? Bahkan lebih luas lagi, mengapa dunia sekarang ini seperti ini keadaannya? Dan saya memberikan solusi, saya mau menyebutkan ada singkatan PDKT. PDKT itu adalah penderitaan datang, kejar Tuhan. Mengapa kita dalam penderitaan mengejar Tuhan? Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, dia mengatakan kepada murid-muridnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, undangan Tuhan Yesus ini harus direspon dengan kita tidak santai-santai, bahkan ogah-ogahan, tapi kita harus dengan respon yang positif. Kita sepertinya orang yang berlari. Kenapa kita harus berlari untuk menanggapi undangan Yesus ini? Itu membuktikan bahwa kita membutuhkan Yesus. Kita sepertinya ingin segera bertemu Yesus untuk mendapatkan pertolongan. Seperti kesaksian Rasul Paulus di dalam Filipi. Dia mengatakan bahwa Filipi 3 ayat 14, dia mengatakan, aku berlari-lari memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah oleh Yesus Kristus. Seperti kesaksian Rasul Paulus bahwa dia berlari-lari untuk panggilan surgawi, itu artinya respon imannya. Bagaimana kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Mungkin sebagian orang merasa jenuh dalam situasi COVID ini, karena kita sekarang sudah semakin merasakan penderitaan yang berat. Mulai besok 14 September, Jakarta sekitarnya akan diberlakukan PSBB ketat. Kita semakin terisolasi, kita semakin terbatas bergerak kemana-mana. Khususnya orang yang bekerja pun semakin sulit bekerja, sulit mencari pekerjaan, dan tentu sulit mendapatkan penghasilan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana iman kita dinyatakan? Iman kita dinyatakan, kita belajar dari firman Tuhan, yaitu dari kitab yang mengatakan bahwa berbuat baiklah engkau, dalam Yakobus 2 ayat 22. Saya akan membacakan Yakobus 2 ayat 22 yang mengatakan kepada kita, yaitu kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara-saudara, di akhir khotbah ini saya mau sampaikan perbuatan apa yang bisa kita nyatakan sebagai buah iman kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita bisa menyatakan kasih kita melalui hal yang sederhana sekalipun. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini, dari akhir khotbah ini kita mau menyatakan iman kita walaupun situasi sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuah iman kita. Yesus akan menolong kita karena Dia adalah Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami karena firman-Mu. Haleluya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji serta
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian, serta memampukan Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam masa-masa sulit ini. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah minggu sudah selesai. Solidio Gloria.